Shalom. Kembali lagi kita ada dalam channel Klavos Malamoi dengan saya Pendeta Herlin Kesaulia MTH. Saat ini saya berada di area Batu Lubang dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih-kekasih Kristus untuk bersama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan yang hendak kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama dalam bulan Bina Keluarga. Mari bersama-sama kita melihat bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal 30 pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Saat ini selaku persekutuan umat-Mu, kami sungguh rindu untuk belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan yang kudus dan suci ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa kami tidak akan mampu untuk dapat mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan tidak menolong kami lewat pekerjaan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan dan membentangkan kebenaran firman-Mu, agar supaya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kebenaran firman-Mu yang ditaburkan seturut dengan kehendak Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga. Dan diberkatilah persekutuan sekalian, umat Tuhan yang boleh mendengarkan, membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Haleluya, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Saya mengajak persekutuan sekalian, kekasih-kekasih Kristus, untuk mari bersama-sama kita membaca bagian firman Tuhan dalam Amsal 30 pada ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Bapak Ibu Saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada. Bagian firman Tuhan di saat ini dengan tema menabung dari kitab Amsal, yang mana kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak. Kitab Amsal berisi tentang pengajaran, didikan, nasihat yang memberikan faedah pengertian bagi umat. Kitab Amsal menyatakan bahwa pengetahuan sejati atau hikmat itu berasal dari menghormati dan menaati Tuhan sumber hikmat. Yang dimaksud dengan hikmat di sini adalah kekasih-kekasih Kristus. Hikmat adalah pengetahuan dan pengertian akan apa yang benar, adil, tulus, dan jujur. Hikmat berasal dari Tuhan yang memberikan pengertian kepada mereka yang menghormati dan tulus dan menaati Tuhan sumber hikmat. Hikmat berasal dari Tuhan yang memberikan pengertian kepada mereka. Terdapat dalam Amsal pasal 2 pada ayatnya yang ke-6 dan Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Saya ajak mari bersama-sama kita buka bagian firman Tuhan ini dan kita melihatnya pada Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 2 pada ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan,
dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu berarti bahwa kitab Amsal menggambarkan hikmat sebagai anugerah dari Tuhan. Semua pengikut Tuhan memiliki karunia dan diberikan dorongan untuk menggunakannya. Secara umum, kitab Amsal memberikan gambaran yang jelas kekasih-kekasih Kristus tentang hidup. Kitab Amsal juga memperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu mengakibatkan akibat-akibat tertentu. Ada sebab, ada pula akibat. Orang bijak tahu keputusan apa yang harus diambil sebelum melangkah. Ia akan memilih jalan yang menuju kepada berkat, kebahagiaan, bahkan kekayaan. Sebaliknya, orang bodoh selalu memilih jalan yang salah dan menerima akibatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, bagian firman Tuhan saat ini berbicara tentang 4 binatang yang kecil yang dipuji karena kelebihannya. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, semut. Untuk kemampuannya bekerja keras untuk bertahan hidup. Amsal 6 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Kekasih Kristus, mari kita lihat bersama Amsal 6. Kita buka bersama-sama dan kita melihat Amsal 6 pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Pelanduk karena mampu bertahan hidup di antara bebatuan dan di padang belantara. Yang ketiga, belalang karena kemampuannya berkerumun dalam jumlah yang sangat besar. Dan binatang yang keempat adalah cicak untuk kemampuannya memasuki dinding istana raja yang dijaga. Kekasih-kekasih Kristus, pada bagian firman Tuhan ini, kita belajar dari keempat hewan kecil ini yang mungkin saja dalam pandangan mata kita manusia, binatang ini dipandang lemah karena bentuknya. Saya mengajak kita untuk melihat pelajaran yang diberikan kepada kita. Yang pertama, seperti semut yang giat dan suka bekerja keras. Meskipun musim panas tiba, tetapi mereka tetap bekerja agar makanan selalu ada pada musim dingin. Semut juga mengajarkan kita untuk bekerja keras dan menabung seperti tema kita saat ini, untuk hari-hari hidup kita ke depan. Sebab ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkannya di waktu panen. Yang kedua, pelanduk adalah hewan yang lemah dan amat penakut. Tetapi mereka dapat membuat rumah di atas bukit batu agar mereka aman dan terlindungi. Yang ketiga, belalang walaupun mereka tidak memiliki seorang pemimpin, namun mereka dapat berbaris dengan teratur dan rapinya dalam jumlah yang sangat banyak. Belalang mengajarkan kita tentang keteraturan dan kerjasama. Dan hewan yang terakhir, yang keempat, adalah cicak yang mengajarkan keberanian. Ia kecil, dapat dengan mudah ditangkap oleh tangan, tetapi dia dapat berada dalam ruangan-ruangan di istana raja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih-kekasih Kristus, bukankah luar biasa pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaannya? Termasuk keempat hewan yang kecil ini yang dipandang lemah oleh mata manusia. Apalagi kita manusia yang adalah buatan tangan Tuhan, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang adalah makhluk yang paling mulia. Allah pun juga memelihara kehidupan kita. Dengan setia, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita jalani bulan bina keluarga dalam pandemi virus corona dengan tetap percaya bahwa Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allahnya kita tidak pernah berubah. Dahulu, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya Ia menyertai dan memberkati kita. Shalom. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Di tempat yang terbuka ini, di wilayah Batu Lubang, kami percaya bahwa Tuhan yang boleh menyertai dan menghentar kami, sehingga kami boleh memberitakan sabda firman-Mu. Kami percaya oleh tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, Tuhan akan mengartikan firman-Mu bagi kami sekalian, dimanapun kami berada, agar supaya iman percaya kami kokoh dan teguh, bertumbuh dalam keyakinan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Bapa Sorgawi, kami percaya bahwa dalam bulan Bina Keluarga, di tengah-tengah pandemi virus corona yang sementara terjadi, janji Tuhan digenapi. Sebagaimana Tuhan memelihara 4 binatang dalam bagian firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama dan kami renungkan di siang hari ini. Demikian pula kehidupan kami umat-Mu senantiasa dipelihara dalam naungan tangan kasih-Mu ya Allah. Kami tidak akan takut, cemas, gelisah, khawatir, dan gentar, sebab kami percaya bahwa Allah pemelihara kehidupan kami akan terus menunggui keluar masuk kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Biarlah kami bertumbuh dalam iman percaya kami oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami terus berkemenangan dalam hari-hari kehidupan kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.